untuk menjawab pertanyaan semacam ini, kita perlu menganalisis pertanyaannya terlebih dulu. Sebenarnya pertanyaan ini mengandung kecacatan logis. Kenapa? Karena dia menanyakan sesuatu yang tidak mungkin tercipta. Menanyakan keterciptaan sesuatu yang tidak mungkin tercipta gitu loh. Tuhan itu kan sesuatu, kalau diciptakan namanya kan bukan Tuhan, namanya ciptaan dong. Iya. Kok bisa Anda menanyakan siapa yang menciptakan Tuhan? Oke. Terus saya ingin memberikan ilustrasi yang sangat sederhana ya. Anda bisa lihat kamera ini. Anggap sekarang misalnya silsilah sebab akibat. Tadi kan saya bilang, silsilah sebab akibat ini kalau nggak berujung, alam ini nggak bakal ada. Oke? Sekarang kalau bisa saya katakan kepada kamera ini jangan dinyalakan kecuali setelah kamera yang ini. Kamera ini jangan dinyalakan kecuali setelah kamera yang ini. Yang ini jangan dinyalakan sampai tidak ada ujungnya. Ada kamera yang nyala nggak pada akhirnya? Ada kamera yang bisa nyala nggak? Kalau saya gantungkan terus-menerus begitu, kagak ada ujungnya. Ini nggak boleh nyala kecuali setelah ini. Ini nggak boleh nyala kecuali setelah ini. Nggak ada kan? Nggak ada kamera yang nyala, kan? Harus ada satu kamera yang dinyalakan. Nggak usah digantungin. Yang lain akan menyala. Bagus. Nggak usah digantungin kepada yang lain kan? Oke. Bagus ya. Nah, itu logika paling sederhana untuk mengatakan bahwa silsilah sebab akibat di alam semesta itu harus berakhir pada satu wujud yang dia nggak disebabkan oleh yang lain. Dan itulah kita dalam bahasa agama disebut sebagai Tuhan.